Hai, Yuyu di sini. Kali ini aku mau share tentang AJP, Ayat Jurnal Penyesuaian, Adjusting Entries. Ada juga yang menyebutnya dengan Adjustment Journal. Nah, AJP ini adalah step yang membutuhkan waktu lebih untuk dipahami. Makanya ini aku membuat video khusus untuk teorinya dulu, nanti baru melanjutkan ke siklus yang video sebelumnya. Oke, AJP ini adalah ayat jurnal yang dibuat di akhir periode 31 Desember untuk mengoreksi akun-akun sehingga mencerminkan keadaan sebenarnya dari harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, ada beberapa akun yang harus disesuaikan, yaitu perlengkapan, penyusutan aktiva tetap, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, piutang yang masih harus diterima, dan piutang tak tertagih. Nah, untuk beban dibayar di muka dia ada dua pengakuan. Ada yang diakui sebagai harta dan ada yang diakui sebagai beban. Juga pendapatan diterima di muka ada dua pengakuan dan catatannya nanti juga akan berbeda saat diakui sebagai utang dan saat diakui sebagai pendapatan. Yuk kita langsung aja ke cara pembuatan AJP. Pertama itu perlengkapan. Transaksinya pada tanggal 5 Agustus 2019 Salon Ratu membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp1.000.000. Pada tanggal 31 Agustus 2019 perlengkapan yang tersisa sebesar Rp700.000. Buatlah AJP. Nah, kalian posisikan diri kalian seolah-olah kalian itu salon ratu, entah itu pemilik ataupun akuntannya. Jadi AJP-nya gimana? AJP itu dibuat 31 Desember, ingat ya. AJP-nya beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar Rp300.000. Kenapa Rp300.000? Karena itu yang sudah menjadi beban, yang sudah digunakan. Awalnya kan kita punya 1 juta perlengkapan. Kemudian di akhir periode tersisa Rp700.000, maka berapa yang telah digunakan? Tinggal dikurang aja, jadi sisanya Rp300.000. Dalam bahasa Inggris itu supplies expense dan supplies Rp300.000. Penyusutan aktiva tetap. Pada tanggal 21 Agustus 2019, dalam neraca saldo terdapat akun peralatan sebesar Rp6.500.000. Salon Ratu menetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Buatlah AJP-nya. Sebelumnya aku mau reminding dulu, apa sih aktiva tetap? Aktiva tetap itu aktiva yang lebih dari 1 tahun. Contohnya kan kalau di sini peralatan. Nah, ada lagi gedung, ada kendaraan, ada mesin, dan lainnya. Nah, ini AJP-nya. Bunyinya beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp650.000. Dari mana Rp650.000? Dari 10% dikali Rp6.500.000. Bunyi AJP-nya selalu sama ya. Yang membedakan itu yang paling belakangnya. Misalnya penyesuaian untuk kendaraan itu beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Bahasa Inggrisnya juga sama. Depreciation expense of vehicles, accumulated depreciation of vehicle. Jadi yang paling belakangnya yang diganti, tergantung aktiva tetapnya apa. Kemudian beban dibayar di muka. Nah, ini yang ada dua pencatatan itu. Bisa dicatat sebagai harta dan bisa dicatat sebagai beban. Ketika di JU dicatat sebagai harta, maka di AJP-nya dicatat sebagai beban. Begitupun sebaliknya. Di JU dicatat sebagai beban, maka AJP-nya dicatat sebagai harta. Beban itu yang sudah digunakan, harta itu yang masih belum digunakan. Ini di soalnya kan 1 Agustus 2019 kita bayar sewa untuk 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Nah, dari 1 Agustus 2019, 12 bulan itu sampai dengan akhir Juli. Nah, pembuatan AJP itu di 31 Desember. Coba tebak mana yang sudah menjadi beban atau yang sudah kita gunakan dan mana yang belum kita gunakan atau sebagai harta. Tuh, sisi kiri itu yang sudah kita gunakan atau yang sudah menjadi beban sebanyak 5 bulan, dan di sisi kanan yang belum kita gunakan atau yang masih menjadi harta ada 7 bulan. Nah, kita langsung aja nih lihat transaksinya. 1 Agustus 2019 Salon Ratu membayar sewa di muka Rp6.000.000 untuk 1 tahun. Dicatatnya sebagai harta, maka kita cari nih yang sudah jadi beban. Jadi beban itu 5 bulan dari Agustus sampai dengan Desember. Pertama pencatatan di JU dulu nih. Ketika kita bayar sewa itu dicatatnya sewa dibayar di muka pada kas sebesar Rp6.000.000. Nah, sewa dibayar di muka itu harta ya, akun harta.
Kas dikredit karena kita harus mengeluarkan uang untuk pembayaran sewa 1 tahun 6 juta rupiah. Maka di AJP kita cari yang sudah beban. Bunyinya beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 2.500.000. Dari mana? Itu 5/12 dikali 6 juta rupiah. 5 itu 5 bulan yang sudah kita gunakan dan 12 itu 1 tahun. Nah, kalau misalnya 2 tahun berarti per 24, kalau 3 tahun per 36. Kemudian ketika dicatat sebagai beban, ini soalnya sama ya. Maka kita cari yang masih menjadi harta atau yang belum kita gunakan atau fungsikan. Itu ada 7 bulan yang belum kita fungsikan dari Januari sampai dengan Juli. Nah, di JU dulu ketika kita membayar pertama kali sewa 1 Agustus itu nyatetnya bukan sewa dibayar di muka tapi beban sewa pada kas. Jumlahnya sama ya, 6 juta karena 1 tahunnya 6 juta. AJP-nya kita cari yang masih harta. Bunyinya sewa dibayar di muka pada beban sewa sebesar 3.500.000. Dari mana? Dari 7/12 dikali 6 juta. 7 itu 7 bulan yang belum kita fungsikan atau kita gunakan, dan 12 itu 1 tahun, 12 bulan. Lanjut, pendapatan diterima di muka. Dia juga ada 2 pencatatan. Ketika di JU dicatat sebagai utang, maka di AJP pendapatan. Dan ketika di JU dicatat sebagai pendapatan, maka AJP-nya adalah utang. Nah, ini kita lihat. Soalnya itu tanggal 1 Oktober 2019, Salon Ratu menerima pendapatan sewa alat salon untuk masa 1 tahun sebesar 2.500.000. Maka dari 1 Oktober 2019, 12 bulan itu sampai dengan akhir September. Nah, pembuatan AJP sama 31 Desember. Coba tebak. Mana yang sudah menjadi pendapatan kita dan mana yang masih menjadi utang kita? Betul, kiri itu sudah menjadi pendapatan kita. Karena orangnya itu udah pakai jasa kita dan sudah bayar. Nah, yang kanan itu masih utang kita karena orangnya udah bayar tapi belum digunakan. Ini langsung aja, ketika dicatat sebagai utang, maka kita cari yang sudah menjadi pendapatan, yaitu 3 bulan. Di JU, pertama kali kita menerima pendapatan sewa itu 1 Oktober dicatatnya kas pada sewa diterima di muka sebesar 2.500.000. Kasnya bertambah di debit, sewa diterima di muka itu akun utang ya. Bertambah juga di kredit 2.500.000. Maka AJP-nya adalah sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 625.000. Dari mana? Dari 3/12 dikali 2.500.000. Kita cari nominal yang sudah menjadi pendapatan kita. Kan 3 bulan. 1 tahun itu 12 bulan. Nah, ini ketika dicatat sebagai pendapatan, soalnya sama ya, kita cari yang masih menjadi utang kita. Berapa bulan sih? 9 bulan, ibu mengandung. Bukan, yang masih menjadi utang kita itu ada 9 bulan dari Januari sampai dengan akhir September. Maka, dulu di JU-nya ini pada saat 1 Oktober 2019, pencatatannya kas pada pendapatan sewa, bukan kas pada sewa diterima di muka. Nah, ini kasnya bertambah di debit 2.500.000 dan pendapatan sewa bertambah di kredit 2.500.000. AJP-nya adalah kita cari yang masih menjadi utang kita nominalnya. Bunyinya pendapatan sewa pada sewa diterima di muka sebesar 1.875.000 rupiah. Dari mana? 9/12 dikali 2.500.000. 9 itu jumlah bulan yang masih menjadi utang kita. 12 itu karena 1 tahun. Kita lanjut yuk. Beban yang masih harus dibayar. Perusahaan menetapkan pembayaran gaji 4 karyawan tanggal 5 Desember 2019 selama bulan Desember sebesar 8 juta rupiah. Namun, ada seorang karyawan yang belum dibayarkan gajinya hingga lewat tanggal 5 Desember 2019. Buatlah AJP-nya. Nah, ini AJP-nya. Beban gaji pada utang gaji sebesar 2 juta rupiah. Dari mana 2 juta rupiah? Dari 8 juta dibagi dengan 4. Kan ada 4 karyawan. Yang belum dibayarkan itu hanya 1 karyawan. Berarti 2 juta. Lanjut lagi, piutang yang masih harus diterima. Transaksinya, pada tanggal 13 Desember 2019, perusahaan menyewakan mobil untuk masa seminggu sebesar 1 juta rupiah. Namun, hingga 31 Desember 2019, perusahaan tersebut belum menerima pelunasan.
buatlah AJP-nya. Nah, AJP-nya pada 31 Desember 2019 adalah piutang sewa pada pendapatan sewa sebesar Rp1.000.000. Nah, kemudian yang terakhir itu piutang tak tertagih. Salon Ratu menetapkan 3% piutang tak tertagih atas piutang usaha sebesar Rp1.500.000. Buatlah AJP-nya. AJP-nya, piutang tak tertagih pada akumulasi piutang tak tertagih sebesar Rp45.000. Dari mana? Dari 3% dikali dengan Rp1.500.000. Selesai deh penjelasannya tentang AJP. Sekarang, untuk memperdalam ingatan kalian, dan juga langsung praktek nih, kita latihan yuk buat AJP-nya. Jadi ada beberapa transaksi, kemudian kalian coba untuk buat AJP-nya. Dan silakan menikmati. Kalau misalnya kalian penasaran dan mau tahu jawabannya, silahkan DM ke IG aku. Kemudian aku akan kirimkan jawabannya. Oke, sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Bye!